Jadi penelitian ilmiah itu apa? Penelitian ilmiah itu adalah sebuah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Nah, semua usaha itu harus dilakukan dengan sebuah metode yang dinamakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah. Oke, metode ini merupakan langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Ini adalah ciri-ciri dari sebuah penelitian ilmiah. Jadi kalau teman-teman membaca buku, bisa jadi apa yang ditulis di dalam buku itu bisa jadi ilmiah, bisa jadi tidak ilmiah gitu ya. Nah, bagaimana kita membedakan mana sih buku yang isinya itu adalah sebuah penelitian ilmiah atau bukan? Itu bisa dilihat dari 4 ciri ini. Yang pertama adalah penyajiannya secara sistematik, disusun dengan kaidah yang benar. Kemudian yang kedua logis, jadi dapat diterima oleh akal. Kalau kita membaca buku tentang fiksi biasanya tidak bisa diterima oleh akal ya, karena banyak berhayalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah empirik, didasarkan pada pengalaman sehari-hari, jadi nyata, dibuktikan dengan fakta dan pengalaman gitu ya. Dan yang terakhir ini sifatnya harus replikatif. Artinya apa? Bahwa kalau kita melakukan penelitian, itu juga harus bisa dilakukan penelitian oleh orang lain dengan judul dan cara yang sama dan harusnya memberikan hasil yang kurang lebih sama. Itu adalah replikatif. Nah, kita sebagai orang yang melakukan penelitian itu harus memiliki sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini sangat penting kalau teman-teman semua ingin laporan penelitian kita selesai tepat waktu sesuai dengan deadline yang sudah kita buat. Oke, yang pertama adalah punya rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua adalah jujur, ya, tidak perlu kalau misalnya, waduh penelitian saya kok kayaknya hasilnya kurang baik gitu ya, kemudian dilebih-lebihkan, mengada-ngada, membuat sebuah data yang bagus misalnya. Nah, itu namanya nggak jujur ya. Kemudian objektif, sesuai fakta yang ada, tidak berdasarkan feeling atau perasaan gitu. Menurut saya ini nggak benar, diganti berdasarkan pendapat kita, itu juga nggak boleh. Kemudian tekun, tidak putus asa. Kemudian ada teliti. Nah, teliti ini sangat dibutuhkan pada waktu kita menulis sebuah laporan ya, supaya tulisannya nanti terhindar dari typo, salah ketik, dan juga konsisten. Dan yang terakhir adalah terbuka, karena yang bisa melihat kesalahan dan kekurangan sesuatu itu adalah dari kacamata orang lain. Kalau kita sendiri yang membuat dan kita yang berpendapat, biasanya ya pasti baik-baik saja gitu ya. Oke, kita masuk di Institut Asia. Laporan penelitian ini ada 2 mata kuliah, yaitu ada PKL atau magang, kemudian ada tugas akhir. Jadi untuk teman-teman nanti sampai dengan lulus harusnya membuat 2 buah laporan ini, yaitu laporan PKL dan juga laporan tugas akhir. Pada mata kuliah Medpen ini kita akan mulai masuk ke laporan tugas akhir. Oke, kita lihat sekilas nih komposisi laporan PKL. Minimal 50 halaman, bab 1 sampai bab 4. Selebihnya misalnya ada sampul, daftar isi gitu ya, daftar pustaka, itu tidak termasuk 50 halamannya tadi. Komposisinya apa saja? Nah, bab 1 kurang lebih 10%, bab 2 34%, bab 3-nya 53%, dan bab 4-nya 3%. Jadi kalau di total harusnya 100% ya. Jadi harus diperhatikan bahwa bab 3 itu komposisinya harus lebih banyak dari bab yang lain. Sama dengan PKL, tugas akhir juga demikian. Kalau kita lihat, bab 1 itu kurang lebih ada 8%, bab 2 itu 25%, bab 3-nya 30%, dan bab 4-nya 35%. Sisanya sekitar 2% bab 5. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah laporan TA anggaplah 100 halaman, berarti bab 1-nya ada 8 halaman, bab 2-nya 25 halaman, bab 3-nya 30 halaman, bab 4-nya 35 halaman, dan bab 5-nya 2 halaman.
kenapa kok bab 4 lebih banyak dari bab 3 dan bab 3 lebih banyak dari bab 2 gitu ya, bab 2 lebih banyak dari bab 1. Nah, ini semua ada alasannya, ada alasan dan keterkaitannya. Jadi kalau bab 1 itu intinya adalah berisi rencana atau proposal dari tugas akhir kita. Apa saja yang akan kita kerjakan dalam menyelesaikan penelitian ilmiah kita, itu dituliskan di bab 1. Nah, bab 2 itu berisi semua teori yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di bab 3. Jadi bab 2 ini hanya berisikan teori-teori yang kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan segala sesuatu di bab 3. Jadi kalau di bab 3 kita menggunakan flowchart, berarti di bab 2 juga harus ada flowchart. Kalau di bab 3 kita menggunakan storyboard, di bab 2 juga harus ada teori tentang storyboard dan sebagainya, gitu ya. Nah, bab 3 ini berisi dari buah pikiran kita. Jadi apapun pikiran kita, ide-ide kita dalam menyelesaikan masalah itu masuk di bab 3. Untuk membuktikan apakah ide dan perancangan itu memang baik dan berhasil, maka kita lakukan di bab 4. Nah, untuk pengujian ini perlu dilakukan tidak sekali, perlu dilakukan beberapa kali iterasi, hasilnya dianalisa, sehingga perlu kita sajikan dalam banyak halaman. Kalau di sini mencapai 35% dari total laporan tugas akhir. Nah, kurang lebih ini outline-nya. Jadi apa saja sih bagian di dalam laporan tugas akhir? Ada bagian pelengkap, kalau dilihat di sana mulai dari halaman sampul, lembar persetujuan tugas akhir, sampai dengan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Itu adalah pelengkapnya. Isi dari laporan adalah bab 1 sampai bab 5. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 adalah landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 implementasi dan pengujian, sedangkan bab 5-nya penutup. Di bagian akhir ada daftar pustaka, daftar riwayat penulis, dan lampiran jika ada. Jadi lampiran ini tidak wajib ada. Oke, materi hari ini adalah kita masuk di dalam bab 1 ya. Bab 1